Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan melalui live streaming pagi hari ini. Dan kiranya seluruh sidang jemaat yang mengikuti acara live streaming untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudara ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan, dan lawatan Tuhan, kasih setianya Tuhan, anugerah dan kemurahannya Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan saudara, dalam rumah tangga dan keluarga saudara pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat satu pujian, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku ke pujian Kau, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Bapa di dalam surga, kemurahan-Mu yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dan seluruh sidang jemaat-Mu GPDI Bethlehem Taman Yasmin
jauh lebih daripada kehidupan kami Tuhan. Bila kami ada sebagaimana kami ada, sekali lagi ini berkat kemurahan Tuhan semata-mata yang telah Engkau anugerahkan bagi kami dan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini ada bersama-sama dengan kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing melalui live streaming pada pagi hari ini. Mari Bapa, sebelum kami hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi kami hamba-Mu, penuhi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Taruh firman-Mu dalam mulut lidah bibir kami hamba-Mu. Biarlah kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu memenuhi ruangan ini. Demikian juga hadirat dan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi dalam setiap rumah tangga, sidang jemaat-Mu, pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap dan kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran akan firman-Mu di pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Tawarikh pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Demikianlah bunyinya firman Tuhan. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu alasan mengapa Raja Yosafat ini menjadi takut. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosafat diangkat menjadi raja pada usia 35 tahun. Dan Raja Yosafat memerintah selama 25 tahun. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk pengalaman 25 tahun dan usia yang ke-35 tahun, tidak ada alasan untuk mereka takut. Karena dipandang dari segi pengalaman selama dia memerintah dan faktor usia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun sekali lagi, bahwasanya kita manusia tidak terlepas dari segala kekurangan, kelemahan, dan rasa takut yang disebut juga cemas di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang sebelumnya yang menjadi dasar alasan Raja Yosafat menjadi takut, karena di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Asison Tamar, yakni En-Gedi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu alasan yang sangat kuat. Ya, Raja Yosafat menjadi takut karena ia diancam akan diserang oleh Bani Amon, ya, dan sepasukan orang Meunim. Jadi kalau boleh saya kembalikan seperti keadaan sekarang ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang disebut anak raja di atas segala raja, ya, dengan kejadian pandemi corona COVID-19 ini, tidak hanya jemaat yang merasakan khawatir, ya, karena ancaman pandemi corona ini sangat menakutkan, ya, ujung-ujungnya adalah kematian kalau kita ceroboh. Tapi sekali lagi, bukan hanya jemaat Tuhan, banyak hamba Tuhan pun juga merasakan
cemas, ya, merasakan cemas. Nah, oleh sebab itu patut kita tiru apa yang terjadi dalam kehidupan Yosafat. Saya memberikan satu ilustrasi Bani Amon dan orang-orang Meunim ini, ya, seperti wabah yang saat sekarang ini ada, gambaran dari COVID-19 yang menyerang bukan hanya kepada Raja Yosafat, tapi ke seluruh negeri yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Dan salah satu pegawai atau katakanlah menteri dari Yosafat ini memberitahukan kalau ia akan diserang. Tapi puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kadang-kala Tuhan mengizinkan persoalan, permasalahan di dalam setiap apa yang kita rencanakan, apa yang jadi tugas-tugas kita, walaupun itu mengancam keselamatan kehidupan kita, namun sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan saudara kecewa, tawar hati, atau kecut hati, tapi Dialah Tuhan Allah kita yang hidup. Ya, kemudian Yosafat kembali kepada iman percaya mereka, kembali kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan bukan kepada manusia, dia mencari pertolongan kepada Tuhan. Dan di sana dikatakan sekali lagi, ya, Yosafat menjadi takut, lalu ia mengambil keputusan, ingat baik-baik, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita sedang hadapi, saudara boleh kecut, boleh takut, ya, boleh saudara tawar hati, namun sekali lagi, sadarlah, saat saudara mengalami hal yang sedemikian, carilah Tuhan. Karena Tuhanlah pembebas kita, sumber kekuatan kita, dan hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Kita bersandar, kita berlindung, kita berharap, mohon kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan di sana dikatakan, ya, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat itu diperkirakan saat terjadi penyerangan ini, Yosafat diperkirakan usianya di atas 50 tahun. Ya, di atas 50 tahun. Dia menjalankan puasa, dia menyuruh seluruh rakyatnya yang ada di Yehuda untuk melakukan puasa, ya, melakukan puasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, endingnya begitu indah. Satu nasihat yang cukup memberkati saudara dan saya. Di saat kita mengalami ketakutan, di saat kita mengalami kecemasan, di saat keadaan tidak menguntungkan bagi kita, jangan saudara lari kemana-mana, tapi kita mau mencari Tuhan. Kita mau datang minta pertolongan kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup mengangkat saudara di saat saudara jatuh tergeletak. Hanya Tuhanlah yang sanggup mengangkat kehidupan saudara di saat saudara tidak tahu harus berbuat apa. Sekali lagi, hanya Tuhan. Tanamkan Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat Yosafat dengan sungguh-sungguh, dengan bersama-sama rakyatnya atau orang-orang Yehuda, dia mencari Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah yang sempurna. Dia mendengar doa saudara, asal saudara tetap sabar dan tetap memegang teguh iman yang ada di dalam hati saudara. Pandangan saudara hanya kepada
kita tuju kepada Tuhan, maka Tuhan menolong saudara. Di dalam ayat yang ke 14 dan 15 ya, di sana dikatakan, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, seorang hamba Tuhan dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan, yaitu Roh Kudus atau Roh Suci, di tengah-tengah jemaah dan berseru, ya, tanda kutip, dia berseru mengatakan, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah saat saudara mencari Tuhan, saat saudara meminta pertolongan Tuhan, ya dan amin. Seorang hambanya dari Lewi, dia datang menyampaikan kepada Yosafat, jangan engkau takut dengan laskar yang besar ini, karena bukan engkau yang berperang melawan dia, tapi Tuhan Allahmu yang menggantikan engkau. Pergumulan apa yang sedang saudara hadapi? Mengenai COVID-19, saudara jangan takut, jangan cemas. Saudara berlindung di bawah kaki Tuhan. Saudara berserah penuh kepada Tuhan. Kalau saudara sudah berserah penuh dengan Tuhan, jangan saudara ambil alih penyerahan diri saudara kepada Tuhan. Kalau saudara sudah berdoa dan meminta pertolongan sama Tuhan, jangan pikirkan persoalanmu. Karena apa? Karena kita sudah menyerahkan sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan mengambil alih seluruh persoalan yang sedang saudara hadapi. Puji Tuhan. Akhirnya Yosafat mengalami kemenangan demi kemenangan karena ia mencari kepada jalan yang benar, yaitu dia mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan kita, dia mendengar, menjawab, dan dia turun tangan untuk menolong dalam setiap persoalan saudara pribadi lepas pribadi. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara. Pada pagi hari ini, Yesus ada bersama-sama kita, baik dalam rumah tangga saudara pribadi lepas pribadi, dalam masa depan saudara. Karena Yesus tahu masa depan sungguh ada. Dan dalam setiap langkahmu, selama engkau mengingat Tuhan dan Yesus menjadi bertahta di dalam hidupmu, ada bersama-sama dalam pribadimu, dia selalu membela saudara. Asalkan kita tetap mengingat kebenaran firman Tuhan dan tetap melakukannya. Itu kunci yang sangat besar. Kita mengingat firman Tuhan serta kita melakukannya. Puji Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, jangan engkau pikirkan. Karena setelah saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang campur tangan, saudara mengikuti sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Kita mengalir bersama-sama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, dan saya percaya dengan iman, saudara sidang jemaat sekalian diberkati oleh Tuhan selama kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari saudara, kita tutup ibadah pagi hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, peganglah tangan kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam rumah tangga, keluarga saudara, dan segala rencana-rencana saudara. Tuhan ikut campur tangan dan menolong saudara. Puji Tuhan. Peganglah tangan kudus. Tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri,
syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Bapa yang benar, Yesus namanya. Nama yang benar, Yesus namanya. Nama yang benar, nama yang benar, Yesus namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami aminkan pujian ini Tuhan. Peganglah kami Tuhan. Peganglah tangan kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami Tuhan rindu menikmati keajaiban-Mu yang memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga yang memberi kemenangan dalam setiap kehidupan sidang jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, walau kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kami beraktivitas seperti sedia kala, namun Engkau Allah yang setia, Allah yang ajaib. Engkau selalu memberikan Tuhan kegiatan demi kegiatan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Oleh karena kepercayaan-Mu kepada mereka, dan kami percaya sungguh Tuhan, Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk seluruh sidang jemaat-Mu, untuk kami juga sekeluarga besar kami hamba-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada di dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau. Engkau ada di tengah-tengah rumah tangga kami, Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami, demikian juga Engkau ada di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga sidang jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Bapa yang baik, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu pribadi lepas pribadi Tuhan, namun kami tahu sungguh Engkau merawat dia, Engkau menjamah dia, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Segala setiap pergumulan mereka, sakit, penyakit, atau dan lainnya Tuhan. Ya dan amin. Tangan-Mu yang sudah berlubang paku telah mengangkat segala persoalan hidup mereka pribadi lepas pribadi, dan Engkau campakkan di tempat yang paling dalam. Dan kami percaya Engkau memberkati, Engkau melamar, Engkau menyertai seluruh sidang jemaat-Mu keluarga besar GPD PTN Taman Yasmin, juga termasuk kami sekeluarga besar kami Tuhan. Engkau selalu ada. Dengan iman kami percaya segala beban kami telah Engkau angkat, segala persoalan kami Engkau telah memberikan jalan keluarnya, sehingga kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan yang begitu indah dan ajaib dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Mari Tuhan, sidang jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, dengan iman kami percaya Engkau telah menjamah dan menyembuhkan mereka pribadi lepas pribadi. Baik pergumulan Tante Liana mengenai soal sakit penyakit mereka, Engkau telah angkat segala virus kanker dalam tubuh mereka, dan Engkau telah jamah dan sembuhkan melalui kuasa pilur-pilur-Mu. Demikian juga Bapak Daniel Adi Sucito, Engkau telah jamah sembuhkan. Demikian juga untuk Bapak Robert Sandi, Engkau juga telah jamah sembuhkan oleh pilur-pilur-Mu Yesus Tuhanku. Demikian juga untuk Bapaknya Lia, Bapak Sukanto, yang telah sembuhkan, dan Bapak ini sekarang sudah
berada di tengah-tengah keluarga besarnya, berkumpul bersama-sama. Semuanya ini karena keagungan dan kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang berseru meminta pertolongan-Mu. Demikian untuk ketiga cucu kami, Renhard Lois Jonathan, Habib Niko Pongo, cucu kami Michelle Wijaya, demikian juga istri kami Lucia Sriwidayanti. Engkau telah jamah melalui kuasa bilur-bilur-Mu, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah jamah sembuhkan, udah melalui kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan. Keajaiban mujizat terjadi karena kami percaya kuasa-Mu dan firman-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kiranya berkat kasih Tuhan turun atas kami, seluruh sidang jemaat-Mu keluarga besar GBDI Bethlehem Taman Yasmin. Kami dilawat, kami dijamah, kami diberkati, dan demikian juga setiap langkah hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Tanamkan firman-Mu dalam lubuk hati kami, dalam lubuk hati sidang jemaat-Mu pribadi lepas pribadi, agar ia boleh merenungkan firman-Mu dan mereka melakukannya. Tuhan, di saat kami tertutup jalan, Engkau yang membuka jalan. Di saat kami tidak tahu harus berbuat apa, Engkau sudah menyediakan yang terbaik bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan renungan firman Tuhan, dan sekarang mari kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus-Nya, yang telah memberikan penghiburan, kekuatan, kemampuan, kemenangan bagi saudara, dan saudara tetap tinggal di rumah. Roh Kudus-Nya memberikan penghiburan bagi saudara, Roh Kudus-Nya juga memberikan kemenangan kepada saudara, dan saudara tidak perlu cemas dan takut, karena Allah El Shaddai ada bersama-sama dengan saudara dari mulai saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan yang permai, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.